Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ramai pernyataan yang dianggap mengajak menjatuhkan presiden. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bisa dipidana secara hukum? Apakah ini termasuk makar atau masih bagian dari kebebasan berpendapat? Saya Kawali dan ini Hukum di Lapangan. Belakangan ini muncul pernyataan dari Saiful Mujani, yaitu pakar survei politik dan lain sebagainya, yang kemudian ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai wajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini kemudian viral dan bahkan dilaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Disinilah muncul perdebatan di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa, di kalangan akademisi, di kalangan para pakar, yang viral di media sosial dan televisi nasional. Apakah ini persoalan hukum atau sekadar perbedaan pandangan politik saja? Kalau kita lihat dalam hukum pidana, khususnya KUHP, makar itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Ada unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya tindakan nyata. Dalam istilah hukum disebut begin van uitvoering, artinya sudah ada langkah konkret menuju pelaksanaan makar itu sendiri. Misalnya, adanya perencanaan yang jelas, mobilisasi massa, persiapan logistik, atau tindakan yang mengarah pada pelaksanaan makar itu sendiri. Kalau unsur ini belum ada, maka sangat sulit untuk menyebutnya sebagai makar. Tapi bukan berarti selesai di situ saja. Ada pasal lain yang dikaitkan, yaitu penghasutan. Seseorang bisa dipidana jika di muka umum mengajak orang lain untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, disinilah letak perbedaan atau perdebatan sebenarnya. Apakah pernyataan tersebut benar-benar ajakan nyata atau hanya bentuk ekspresi politik? Di dalam pembahasan lain atau menurut pandangan lain, kita juga bisa menganalisis dari sisi konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangannya. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketertiban umum dan hukum yang berlaku. Sehingga selalu ada tarik-menarik antara kebebasan dan pembatasan. Di dalam praktik lapangan, banyak persoalan hukum seperti ini tidak berdiri sendiri. Seringkali sangat dipengaruhi oleh cara suatu pernyataan ditafsirkan. Pernyataan yang sama bisa dianggap sebagai kritik oleh satu pihak dan sebagai ancaman oleh pihak lainnya. Dan disitulah hukum mulai masuk. Di dalam kasus ini, saya coba sedikit menyimpulkan. Kalau kita lihat secara objektif, belum tentu pernyataan seperti ini memenuhi unsur makar. Namun masih bisa diperdebatkan dalam konteks penghasutan. Dan semuanya sangat bergantung pada konteks, niat, serta dampak dari pernyataan tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah ke kita semua. Kita renungkan, kita pikirkan, agar kita menjadi orang yang tidak mudah terhasut, yang punya pendirian. Apakah ini masih bagian dari kebebasan berpendapat? Atau sudah melewati batas menyampaikan kebebasan berpendapat? Silakan jawabannya tulis di kolom komentar
Dan saya tunggu pendapatnya, komentarnya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Karena hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan nyata. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, share, and like channel YouTube yang bermanfaat ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.